karakter aku itu kan sangat-sangat lemah. Mm-mm. Sementara si partnernya yang cewek, si kamu ini kan sangat-sangat dominan dan sangat kuat, dan penulis skenario filmnya dan produsernya sepakat bahwa ada power dynamic kayak gitu. Pengen nunjukin bahwa kalau selama ini relasi perempuan selalu jadi pihak yang submisif, aku pengen jadi sebaliknya. Di situ kami berantem, kami marah, aku telepon, aku nulis, dan hubungan kami jadi jauh lebih dekat gitu. Dan aku sekarang udah lebih sering kontak, lebih sering nulis buat dia. Dan menulis itu selain menyelamatkanku dari depresi karena suicidal, karena patah hati dan putus, menyelamatkan hubunganku dengan ibuku juga sih. Ketika awal-awal di sosial media itu kan aku ingin berantem ke semua orang. Aku ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang maskulin, dominan, kuat, agresif. Dulu aku bilang bukunya GM ini jelek banget karena dari dulu gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang sesuatu yang baru. Bukunya Dewi Lestari yang Supernova ini plotnya ketebak, buruk banget, ngapain dicetak. Jadi itu kemarahan, kebencian personal yang sebenarnya lahir dari insecurity. Kok bisa ya Gunawan Muhammad menulis rutin setiap minggu dan bagus? Kok bisa ya Dewi Lestari menulis epos atau cerita dengan sangat baik dan disukai banyak orang? Itu sebenarnya insecurity dan segala macam. Jadi alih-alih aku menunjukkan perasaanku yang rapuh atau perasaanku yang jujur, aku menutupi itu dengan projecting. Oh enggak, tulisanmu jelek, bukumu hancur, kamu tidak layak terbit. Aku merasa butuh bantuan sekali. Dan aku baru sadar aku butuh bantuan ketika ketemu psikolog itu tadi. Hai Dani, Halo, apa Fatih. kabar? Kabar baik. Ini udah setahun. Aku tadi ngecek ya. Kita waktu itu rekaman podcast Main Mata yang di Spotify ini, yang versi audio itu bulan September 2021 rilisnya. Wah. Jadi ternyata udah setahun lebih, setahun 2 bulan. Gak berasa. Ya. Gak berasa juga sih ya kalau buatku ya. Kayak ya ampun, ternyata udah setahun aja gitu. Iya bener banget. Apalagi kan terakhir itu pandemi dan kita tenggelam di kecemasan dan segala macam. Sudah jauh lebih baik semoga. Udah jauh lebih baik. Ini buktinya sudah bisa ketemu muka ya. Benar sekali. Akhirnya bisa. Selamat datang di Jogja juga buat Fatih. Terima kasih. Nah gimana nih selama setahun ini ya. Ini aku tahu nih sebenarnya ada banyak sih yang aku pengen tanya ya tadi. Urutannya dari mana dulu gitu ya. Cuma mungkin akan lompat-lompat. Cuman aku pengen tahu dulu. Bukumu kan akan difilmin. Waktu itu aku sempat lihat ya di Instagram kalau gak salah. Buku yang hitam ya. Yeah, Eminus Dolore. Oke, itu sekarang gimana progresnya? Terakhir sih harusnya aku dan tim dari Visinema dan Bioskop Online kan harusnya promosi di Pacar Merah. Tapi ternyata jadwal rilis filmku itu diundur lagi. Aku belum tahu kapan. Filmnya secara umum udah selesai, udah selesai syuting, udah selesai editing. Kemarin sempat syuting di Jogja dan aku ketemu pemeran utamanya juga. Dan kami sepakat untuk nanti kita kalau rilis bikin acara bareng atau gimana. Cuman dari pihak penerbit aku dikontak Adit, dia bilang akan ada perubahan jadwal, jadi rilisnya diundur. Aku juga nggak tahu kapan sih itu. Masih nunggu kabar lagi. Masih nunggu kabar banget. Pemeran utamanya siapa? Aku lupa beneran. Kacau. Nah, jadi kenapa aku nggak sangat serius menyimak atau apa, karena pertama ada ekspektasi gitu ya. Aku berharap wah ini filmnya harus sempurna dan segala macam, tapi kemudian enggak gitu. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak punya harapan, nanti bakal kecewa. Jadi aku bener-bener menjaga jarak gitu. Ketika mereka syuting di Jogja pun aku datang ketemu tuh di hari terakhir. Karena aku beneran nggak mau tahu proses syutingnya, nggak mau melihat itu, karena kayak gimana ya, ini seperti anak pertama yang kamu serahkan ke orang lain, terus aku nggak tahu mereka akan jadi seperti apa gitu. Tapi aku percaya dengan seluruh tim baik dari Bioskop Online ataupun dari Visinema yang menggarap semua ini. Oke. Berarti ini nanti akan rilis di Bioskop Online? Iya. Oke. Nah si Eminus Dolore itu kan setauku dia kan terdiri dari, maksudnya berbagai cerita ya. Terus kayaknya ada yang cerpen, ada yang juga non fiksi gitu. Nah gimana si Visinema ini meramu dia menjadi satu film panjang? Aku sempat di awal-awal itu aku sempat ngobrol dengan produsernya juga tentang film ini, dan kami sepakat untuk kemudian menjadikan satu fragmen dalam buku itu sebagai satu jalan cerita gitu loh. Jadi nggak
pilih semuanya, tapi mungkin Hmm. hanya satu bagian saja yang menggambarkan bagaimana si karakter aku dan kamu ini untuk kemudian jadi cerita yang utuh seperti itu. Dan Oke. aku juga belum tahu sih seperti apa nanti jadinya, tapi dari proses awal kami ngobrol tentang bagaimana karakter laki-lakinya, bagaimana karakter perempuannya, pesan apa yang mau disampaikan, dan bagaimana penyampaiannya itu aku sangat setuju. Terutama bagaimana kalau misalnya teman-teman baca bukuku kan si cowok karakter aku itu kan sangat-sangat lemah. Sementara si partnernya yang cewek, si kamu ini kan sangat-sangat dominan dan sangat kuat. Dan aku nunjukin baik dari penulis skenario filmnya dan produsernya sepakat bahwa ada power dynamic kayak gitu. Si laki-lakinya lebih timid, lebih submisif, dan perempuannya lebih dominan dan lebih agresif. Dan pengen nunjukin bahwa kalau selama ini relasi perempuan selalu jadi pihak yang submisif, aku pengen jadi sebaliknya. Kayak mungkin teman-teman mungkin bisa kayak ngerasa sedikit kayak My Sassy apa sih yang film My Korea? Sassy Girl itu ya. Yang girlfriend itu yang Iya. yang dominan banget. Aku sih mungkin vibe-nya kayak gitu, tapi ini lebih ke drama yang romantik gitu. Oh, oke. Semoga, aku juga belum baca soalnya. Belum nonton juga. Skripnya kamu waktu itu dikasih gitu nggak? Enggak. Oh, Tapi enggak ya. kayaknya aku perlu minta juga sih. Aku jadi penasaran juga sih. Ini sutradaranya siapa ya? Aku lupa lagi Tar. Aku cek dulu. Lupa juga. Dia sutradaranya itu adalah sutradara dari yang filmnya lagi ada di Netflix. Oh, yang mana tuh? Mudik. Oh, Mudik kayaknya tahu deh, tapi lupa juga sih sutradaranya siapa ya. Aduh, sorry banget. Gak apa-apa. Sutradaranya Adrianto Dewo. Adrianto Dewo. Oh, Adrianto Dewo. Yes. Oke. Berarti tinggal menunggu waktu aja sampai rilis ya. Ya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman nonton film Adrianto Dewo yang Mudik itu, aku suka banget karena memang seperti itu kan, karakternya cuma 2 orang. Yang lainnya itu cuma sebagai tokoh supporting si karakter 2 orang ini. Dan di bukuku juga yang Eminus Dulur itu kan cuma karakternya 2 orang aja, aku dan kamu itu. Ini ceritanya mereka konfliknya apa nanti berarti? Lebih ke kalau misalnya teman-teman baca itu kan si tokoh aku dalam buku Eminus Dulur itu kan dia pelin-pelan, dia tidak punya keajikan sikap, dia ragu-ragu gitu. Lebih ke situ sih. Kamu sebenarnya sayang sama dia nggak sih? Kamu sayang sama aku apa nggak sih gitu? Terus apa sih yang kamu harapkan dari hubungan ini kayak gitu sih? Lebih ke pengen nunjukin bahwa kamu harus bersikap tegas sesekali untuk sesuatu yang berharga buat kamu. Waktu kamu nulis itu tuh kondisimu lagi seperti apa tuh percintaan? Eminus Dulur itu kan ditulis dalam rentang waktu 10 tahun ya, 2010 sampai 2010 sampai 2020, dan pada waktu itu masih kuliah, masih bekerja, awal-awal berkarir di Jakarta juga. Jadi itu kondisi emosinya beragam sih. Ada yang ketika aku suka sama perempuan, ada yang aku dihianati sahabatku sendiri, orang yang aku suka dipacarin sama dia kemudian dipisahin gitu. Terus aku pindah ke Jakarta, ketemu perempuan yang aku suka, kami gagal menikah, terus berpisah, ketemu perempuan lagi, ternyata kami punya beda visi, nggak bisa jalan lagi, ya udah gitu. Dan ada naik turun sih lebih di situ. Dan bagaimana cara aku menuliskan perempuan di Eminus Dulur itu kan sangat-sangat beragam. Kadang aku mengobjektifikasi, menganggap bahwa dia adalah perempuan sesuatu yang rapuh dan harus dijaga. Tapi di sisi lain kadang aku menghadirkan karakter perempuan yang sangat dominan, sangat kuat. Enggak, kok nggak butuh laki-laki kok, saya kuat sekali gitu. Dan ada sosok kadang mansplaining di situ. Oh, kamu sebagai perempuan harus gini loh, harus gini loh. Tapi kemudian ada juga momen atau fragmen cerita yang nunjukin bahwa enggak kok, aku sebagai perempuan aku bisa sangat dominan dan aku bisa menentukan diriku sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kondisinya beragam, variatif. Ya. Gitu. Tapi bener ditulis sama buku itu ditulis dalam keadaan aku merespon perempuan-perempuan yang ada di sekitarku dan tidak harus punya relasi romantik. Karena ada beberapa teman juga, ada beberapa sahabat, ada beberapa teman yang bercerita bahwa pacarnya kayak gini, terus aku bikinin cerpen kayak gitu. Oke. Terus kan kemudian abis itu kalau nggak salah meskipun itu rentangnya 10 tahun, tapi kan terbitnya nggak jauh ya dari yang buku kedua. Iya, berjarak 1 tahun. Yang ditulis usai berpisah itu ya. Benar. Oke. Nah, gimana sih rasanya kamu
ketika si buku ini akhirnya dia berubah bentuk nih ya, akan menjadi film. Terus udah gitu 2020 ya rilis ya, Minus Dolore. Iya. Terus kan yang ditulis usai berpisah 2021. Maksudnya di masa-masa itu kan waktu kita ngobrol juga kamu sedang mengalami ya kandas hubungan percintaan dan masih ada apa ya, masih ada rasa-rasa yang ninggal gitu ya. Tapi di momen itu juga ada karyamu yang berbuah menjadi bentuk lain gitu loh. Iya, tentu seperti yang aku bilang di podcast kita ya, Pat, bahwa sebenarnya untuk Minus Dolore sendiri dan buku yang ditulis usai berpisah, aku tidak punya niatan untuk aku punya naskah ini tolong dicetak gitu. Semua berawal dari Saddam Hussein, itu tim marketingnya buku Mojok yang bilang, Mas Dan, tulisanmu yang di Minus Dolore aku mau cetak boleh nggak ya gitu. Nah jadi nama Tumblrku itu Minus Dolore. Terus aku tanya temanku yang dia pakar bahasa Latin, oh itu salah, harusnya Dolere gitu. Dolere itu adalah bentuk past tense atau apa gitu. Aku lupa. Terus dia mengoreksi harusnya Minus Dolere. Nah Saddam mengirimkan ke redaksi menerimanya. Awalnya juga cuman karena bukuku yang pertama yang dari Titwar ke Titwar itu tidak laku, terus dari pihak penerbit udahlah kita cetak 500 aja gitu. 500 itu habis dalam waktu 30 menit, nggak sampai sejam lah gitu. Jadi sold out. Nah, aku juga bingung kenapa gitu. Terus ini kan karya yang Minus Dolore ini. Itu. Jadi itu cepat banget. Terus akhirnya langsung open PO lagi. Habis lagi. Open PO lagi, habis lagi gitu. Dan sekarang udah cetakan ke-9 kalau nggak salah. Dan aku seneng banget dong. Karena buku ini selain dicetak, laku, dan dialih wahana menjadi film gitu. Dan yang paling berkesan adalah ternyata apa yang aku tulis, apa yang aku buat itu bisa membantu orang lain dan punya makna gitu. Itu sih. Oke. Menyenangkan ya rasanya ya. Pada waktu itu aku nggak punya, ketika kita ngobrol ya pada waktu itu tuh belum tahu kan ya, waktu kita ngobrol belum dikasih tahu ya. Jadi kondisi mentalku pada waktu itu kan sungguh-sungguh sangat rapuh dan berantakan ya. Iya. Jadi bukunya laku, ya udah gitu. Bukunya cetak ulang, ya udah gitu. Dan ketika dibikin film, ya udah nggak apa-apa gitu. Sangat datar dan aku merasa bahwa buat apa gitu, dan ada kesedihan mendalam di situ. Tapi kemudian belakangan setelah aku ketemu profesional, cari bantuan psikolog dan segala macam, aku baru bisa merespon secara wajar ya, maksudnya secara penuh bahwa wah, bukuku dibikin film loh, dan itu membawa kebahagiaan gitu. Kamu kok responnya datar banget gitu. Ya aku nggak tahu harus merespon apa. Tapi kemudian belakangan ketika dikabarin, Mas bukumu maaf ya filmmu nggak jadi terbit. Oh iya, aku kan bukuku dibikin film ya. Ada perasaan bahagia itu datang. Jadi telat berapa ya? 2 tahun mungkin. Lama juga ya. Telat jadi gitu. Dan aku pikir reaksi yang wajar kan, kita nggak harus merespon sesuatu saat itu juga gitu. Mungkin pada saat itu sedang penuh, sedang sedih, sedang cemas, sedang gundah. Dan sekarang ketika aku penuh, ketika aku baik, aku bisa merasa bahwa oh iya, bukuku udah cetakan 10 loh, udah laku banget, dibaca ribuan orang, terus dan mau dibikin film gitu. Kenapa aku nggak gembira gitu? Jadi sekarang sudah berasa gembiranya. Iya, kalau kamu tanya sekarang apakah aku gembira, sangat-sangat gembira. Aku sangat gembira. Tapi ketika mungkin 2 tahun yang lalu, ya udah gitu aja mungkin. Oke. Kalau aku lihat dulu tweet-tweetmu gitu ya, mungkin 1-2 tahun yang lalu itu banyak ini ya, banyak bisa dibilang banyak tweet bucin gitu ya. Iya. Hopeless romantic mungkin. Hopeless romantic, iya benar. Love bombing juga sih itu. Tapi kalau sekarang nih kondisimu gimana nih? Jauh lebih stabil, sangat-sangat bahagia, punya hubungan yang relatif sehat. Iya, waktu itu kan juga masih jomblo ya. Masih lajang. Sekarang sudah punya pacar. Sekarang sudah punya pacar dan insya Allah serius sampai menikah gitu. Dan kondisi mental jauh lebih baik, sangat bahagia dan penuh gitu. Oke. Tapi masih rutin konseling juga? Masih rutin. Jadi aku pikir mau kamu sedih, mau kamu cemas, mau kamu sadar atau penuh atau baik, konseling itu membantu banyak hal sih. Kayak misalnya 2-3 tahun yang lalu
konselingku itu isinya aku mau mati, aku nggak mau hidup, aku nggak nemu alasan lagi untuk hidup gitu. Tapi konseling belakangan itu, aduh kerjaanku membuat aku cemas. Apa sih yang bisa aku lakukan? Terus kok banyak sekali ya hal-hal yang membuat aku cemas di media sosial. Jadi dari ingin mati sekarang lagi ngomongin sosial media bikin aku cemas gitu. Jadi ada pergeseran yang sangat jauh kan. Dulu aku pengen mati, sekarang aku kesal sama Twitter gitu. Udah gitu. Jadi jauh lebih baik gitu. Nah, seingatku nih ya, waktu kita ngobrol itu kan juga kamu ngomongin soal konseling ke psikolog nih. Terus juga kalau nggak salah memang dari psikologmu juga yang waktu itu menyarankan untuk kamu nulisin gitu ya di masa-masa kamu terberat kamu itulah gitu ya. Benar bukan sih waktu itu psikolog yang minta kamu nulis? Iya. Lebih ke aku bilang ke psikologku, aku nggak tahu nih perasaan di dadaku tuh sakit banget. Di kepalaku isinya cuma pengen mati aja. Terus apa yang bisa dilakukan gitu? Coba kamu cari aktivitas yang mungkin bisa mengalihkan kamu dari perasaan itu. Mungkin bisa menulis, bisa jalan kaki, bisa apa, dan aku melakukan semuanya ya. Nah pada waktu awal-awal itu tulisanku tuh berantakan sih. Aku cuma bisa marah, ngamuk, mengutuk dan segala macam. Tapi ketika aku nulis hari ini marah, besoknya aku baca lagi, aku perbaikin. Dan kemudian ketemu ritme di mana apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu rasakan, dan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi inginkan, rasakan, harapkan. Terus ya udah itu jadi struktur tulisanku. Aku pengen gini, harapanku begini, ini yang aku rasakan dan aku ingin begini gitu. Dan Mbak Tia, psikologku dari P2TKP Sanata Dharma itu melihat ada perubahan mood yang sangat baik dariku. Dari yang awalnya gelap tapi ya sedikit mendung lah gitu. Jadi nggak benar-benar baik tapi jadi lebih tenang gitu. Dan tulisan-tulisanku itu aku tulis banyak sekali dan itu mengiba, memohon, terus mengarah juga, mengutuk. Dan pada waktu itu aku kasih tunjuk ke beberapa teman. Ada Pradewitri Catami, ATC, itu editornya Margin Kiri. Terus bagus ini gitu tulisanmu, kamu udah bisa mengartikulasikan perasaan kamu gitu. Terus dia menyarankan ya udah kamu lanjutin aja. Nah pada waktu itu ada Mbak Margaret Ratih dari editornya Buku Mojok. Terus nanya, Mas ada naskah nggak gitu? Aku nggak tahu. Kamu mau baca ini nggak gitu? Terus aku kirimin beberapa contoh tulisan. Dia bilang oke. Terus dari Mbak Ratih ini editor bukuku yang di Eminos Dolere. Terus dia bilang, Mas ini coba aku ajuin ke redaksi ya, dan diterima. Dan itu jadi kayak satu kelanjutan dengan buku Eminos Dolere. Terus editornya Mbak Aprilia Kumalasari, itu temanku dulu di mojok.co, dan kami kontak-kontakan, Mbak ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Dan ada perspektif 3 orang perempuan tadi yang membantuku untuk kemudian melihat perasaanku itu jadi jauh lebih jujur, jauh lebih lebih rapuh, lebih lugas dan lebih telanjang gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang jaim atau apa gitu. Aku tidak punya perasaan untuk kemudian tendensinya untuk pamer atau apa, tapi lebih ke ini loh yang aku rasakan. Dan itu benar-benar membantuku sih pada waktu itu. Menuliskan itu semua gitu ya. Menulis secara umum sih menyelamatkan banyak kali. Udah berapa kali menulis menyelamatkanmu nih? Aku nggak tahu sih, nggak terhitung sih, banyak banget. Maksudnya menulis itu ketika kemarin putus sama yang hubungan yang terakhir yang sampai berantakan itu kan, aku menyelamatkanku dari depresi dan suicidal. Setelah itu aku menulis tentang ibuku. Hubungan kami tidak terlalu baik. Terus aku sempat ke Padang kan waktu itu. Aku mungkin cerita di podcast itu. Iya, sebelum pandemi ya kalau nggak salah ya. Itu saat pandemi. Saat pandemi ya benar. Terus di Padang itu aku ada di satu mall gede. Terus aku udah mau loncat mau bunuh diri beneran. Terus aku bilang, Ma aku udah nggak kuat, aku mau mati, aku mau bunuh diri gitu. Terus tiba-tiba ibuku kirim pesan, ibu ini berat banget gitu. Ibu yang membuat ibu bertahan hidup ini karena pengen jagain anak-anaknya gitu. Mama itu ngerasa sendiri, bapakmu itu abusive. Bapakku itu abusive, suka mukul, terus dia suka menyiksa, terus dia poligami juga dan segala macam. Tapi aku bertahan karena
pengen ngeliat anak-anakku bahagia gitu. Dan pada saat itu aku menangis, breakdown, terus nggak jadi bunuh diri. Dan aku ngobrol sama ibuku, aku nulis panjang gitu, lebih ke kayak nunjukin mama itu pasif agresif, terus silent treatment gitu. Kalau misalnya ada masalah nggak mau ngomong, sampai aku nggak tahu salahku ini apa sih, kok aku diperlakukan kayak gini. Terus kalau misalnya udah ketahuan salah malah victim blaming, kayak misalnya ini kan karena kamu gini. Terus aku mengkonfrontasi ibuku. Itu Jadi nulis buat dia? iya. Pakai apa maksudnya nulis? Pertama WhatsApp, jadi aku berantem kayak misalnya aku nggak suka kayak gini gitu. Okay. Jadi mungkin titik baliknya adalah ketika aku mau bunuh diri dan gagal, hubunganku sama ibuku jadi lebih dekat karena aku udah nggak punya apa-apa nih buat, istilahnya aku telanjang karena aku bilang aku mau mati, aku mau bunuh diri aja. Terus dia bilang kayak gitu, ibuku jadi lebih sensitif, lebih care, terus kami ngobrol lebih banyak, terus aku sering nulis ke dia, aku nggak suka mama kayak gini, mama dulu gitu gini, dan itu menyelamatkanku, hubunganku sama ibuku ya, dalam artian aku menulis keresahanku selama ini. Aku mungkin pada waktu itu umur berapa ya, 33 tahun 33 tahun aku memendam perasaan kesal ke orang tua, ke ibuku. Aku menuliskannya, aku gak suka mama kayak gini, terus ya maaf gitu. Jadi aku punya adik perempuan dan aku ada anak laki-laki terakhir gitu. Terus ibuku secara kasual pernah bilang, ibu itu gak punya rencana untuk punya kamu, kalau dulu itu kayaknya mau aborsi aja gitu. Jadi secara kasual gitu kan, buat aku yang dengerin loh agak shock juga sih. Gitu. Terus Kamu berapa bersaudara ya? Aku 5 bersaudara, kakakku yang kedua meninggal gitu, dan adik terakhirku itu perempuan. Jadi ibuku tuh bilang aku pengen punya anak perempuan dari dulu gitu. Terus di situ kami berantem, kami marah, aku telepon, aku nulis, dan hubungan kami jadi jauh lebih dekat gitu. Dan aku sekarang udah lebih sering kontak, lebih sering nulis buat dia. Dan menulis itu selain menyelamatkanku dari depresi karena dan suicidal karena patah hati dan putus, menyelamatkan hubunganku dengan ibuku juga sih. Oh gitu ya. Karena lebih terbuka itu ya, maksudnya dari tulisan-tulisan ke ibumu itu jadi lebih terbuka. Jadi malah hubungannya jadi lebih deket gitu ya. Dan lucunya aku gak pernah kirim bukuku sama sekali ke ibu. Jadi aku punya sepupu yang sangat suka baca dari bapak gitu. Terus dia lebaran main ke rumah, Bude, Mas Dan, aku mau minta bukunya Mas Dani dong. Loh, Mas Dani, emang Dani nulis buku? Iya Bude, tulisannya gini. Kamu gak bilang bahkan? Gak bilang. Aku juga. Terus jadi dia kemudian baca tulisanku dan out of nowhere tiba-tiba dia bilang, mama baca tulisan kamu di Facebook. Ibuku itu bukan buta huruf sih, lebih ke gagap. Gagap teknologi, dia nggak ngerti teknologi. Terus tiba-tiba kayaknya ada yang ngasih tahu tulisanku soal ibuku, dan dia bilang, mama suka tulisan kamu kayak gini. Oke. Gitu. Terus jadi kayak, oke, apa yang kamu suka dari ini? Iya gitu. Ibuku dulu kan tidak bisa mengaji, bukan sosok yang religius, dia sangat sekuler. Terus tiba-tiba ketika aku kuliah, dia belajar mengaji, otodidak. Terus dia memutuskan untuk pakai jilbab, hijrah. Terus aku menulis proses ibuku hijrah tadi. Dan dia sangat suka tulisan itu. Dan dia merasa bahwa aku itu mencintainya dengan menulis tadi itu. Dan itu jadi suatu kebanggaan di mana dia cerita ke banyak orang, anakku penulis gitu. Bangga juga dong udah nerbitin berapa buku. Maksudnya aku gak pernah melihat dia punya kebanggaan luar biasa selain selain mungkin ke kakak aku ya. Terus belakangan dia kemudian nunjukin bahwa anakku penulis, dan dadaku tuh kayak lebih tegak gini kalau pulang ke rumah itu gini. Berarti tadinya kamu merasa dia memang lebih sayang ke kakak-kakakmu gitu? Ke adik perempuan. Karena ibuku kan yang lain tuh cowok semua? Cowok semua. Karena adik perempuanku tuh sebenarnya itu. Dan adikku kemudian kan mau tidak mau baca bukuku juga, dan dia merasa punya kedekatan emosional juga, dan beneran itu kayak menyelamatkan hubunganku dengan keluarga aku sih jatuhnya. Oke. Ini aku jadi, maksudnya beberapa waktu lalu aku sempat lihat di Twitter ya, kayak ada tweet gitu yang bilang, yang ngomongin soal cowok tuh juga rentan gitu ya terhadap
kondisi mental yang tidak stabil gitu. Cuma karena terus pas ditanya ada videonya gitu, mungkin kamu pernah lihat juga ya di luar kayaknya. Cowok curhat ke siapa sih? Terus semuanya pada bilang nggak ke siapa-siapa gitu. Terus kamu nih sementara bisa dibilang tampang sangar hati mawar ya. Tatoan gitu kan, baju hitam, tapi tulisannya melankolis gitu loh. Maksudnya emang orangnya seperti itu atau gimana? Karena dulu kalau misalnya ngelihat dari kamu zaman dulu nih, yang dulu sering dibilang orang SJW segala macam, kayaknya kan sekarang sih masih kesannya iya sih. Tapi maksudnya dulu tuh nggak kelihatan seperti itu gitu. Iya, kalau aku juga baru sadar bahwa di dalam tubuh di dalam hatiku dan jiwaku itu ada agresi yang belum selesai. Jadi dulu ketika awal-awal di sosial media itu kan aku ingin berantem ke semua orang. Aku ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang maskulin, dominan, kuat, agresif. Jadi pengen ngajakin berantem ke semua orang gitu. Kayak misalnya aku nulis 5 buku yang tidak layak terbit karena kemarahan gitu. Karena kebencian. Karena dulu aku bilang bukunya GM ini jelek banget karena dari dulu gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang sesuatu yang baru. Bukunya Dewi Lestari yang Supernova ini plotnya ketebak, buruk banget, ngapain dicetak. Jadi itu kemarahan. Kemarahan, kebencian personal yang sebenarnya lahir dari insecurity. Kok bisa ya Gunawan Muhammad menulis rutin setiap minggu dan bagus. Kok bisa ya Dewi Lestari menulis epos atau cerita dengan sangat baik dan disukai banyak orang. Itu sebenarnya insecurity dan segala macam. Jadi alih-alih aku menunjukkan perasaanku yang rapuh atau perasaanku yang jujur, aku menutupi itu dengan projecting. Oh enggak, tulisanmu jelek, bukumu hancur, kamu tidak layak terbit gitu. Jadi kemarahan aja. Dan dulu aku kan pengen ngajakin berantem semua orang. Tapi kemudian ketika 2017 aku mengalami breakdown parah gitu pada waktu itu, hubungan dengan pacarku saat itu berantakan, keluargaku di rumah juga ada problem, hubungan sama ibuku rentan gitu, hubungan sama kakakku juga berantakan, aku juga keluar dari kantor, jadi banyak hal yang menghancurkan aku dan kemudian mendorongku untuk kemudian ketemu psikolog. Dan beneran cari bantuan profesional di kesehatan mental itu sangat baik gitu. Di sesi pertama aku ke Yayasan Pulih pada waktu itu di psikolog pada waktu dengan dengan Mbak Jeki, psikolog di Yayasan Pulih, aku cuma bisa nangis waktu itu. Nggak cerita, sesi nangis pertama aja. nangis aja, udah nangis. Aku nggak bisa apa-apa. Sesi kedua udah bisa cerita, sesi ketiga lebih artikulatif dan ternyata menjadi rapuh, menjadi jujur, menjadi jujur pada diri sendiri itu membebaskan. Tidak hanya ke dirimu sendiri, tapi juga ke orang lain. Hubunganku dengan teman-temanku jadi lebih baik gitu, dan kayak misalnya kamu kenapa toh nggak pernah cerita, kenapa kamu kayak gini gitu. Dan aku ke teman-temanku kemudian bilang makasih ya, kalau nggak ada kalian aku mungkin mati. Makasih ya kalian udah mau support aku, dan kayak itu ada support system yang mendukung bahwa boleh kok, kamu nggak harus terus-terusan kuat, dan kamu nggak harus nunjukin bahwa kamu itu macho maskulin di media sosial gitu. Kamu nggak harus berantem ke semua orang kok gitu. Kamu bisa jujur sama dirimu sendiri, menuliskan apa yang kamu rasakan, nunjukin hal itu tanpa harus merasa bahwa kamu itu kurang jadi manusia. Dan sejak saat itu aku berhenti untuk kemudian jadi jagoan sih, lebih ke oh ya udah, gitu. Aku mau fokus ke ngomongin perasaan apa yang aku alami saat itu, apa yang membuatku gembira, apa yang membuatku sedih, apa yang membuatku terinspirasi, jadi seperti itu. Dan sekarang jadi kayak membantu banyak orang gitu, karena di DM Twitter, di DM Instagram orang-orang merasa makasih mas sudah nulis ini, makasih mas sudah menuliskan itu. Dan kemarin ketika ada maksudnya satu forum di Pacar Merah sama Agus Mulyadi, kan ada forum panduan menuliskan perasaan. Di situ bukan banyak sih, ada yang kemudian bertanya bagaimana sih menuliskan apa yang kita rasakan dan bisa menyelamatkan kita, ya nggak apa-apa gitu. Ada kasus di mana di media sosial itu kan kalau cewek sepil kelakuan jahat laki-laki langsung dipercaya. Tapi kalau misalnya laki-laki nge-spill kelakuan jahat perempuan, mereka gitu aja di-spill. Mabok aja bro gitu. Laki-laki kok curhat, laki-laki ya berantem atau cari cewek lain lagi gitu. Kan kita bentuk pengolahan emosi beda. Dan
ya, aku pikir yang membuat aku jadi jahat di masa lalu karena aku nggak tahu cara mengolah emosi yang benar seperti apa. Gitu sih. Jadinya keluarnya anger aja gitu ya. Kalau misalnya arsip Twitterku masih ada itu, setelah aku hapus ya. Jadi itu mungkin isinya 90% kemarahan semua, kebencian dan kemarahan. Karena aku nggak tahu. Aku merasa bahwa aku nggak pernah diajarin untuk menunjukkan kasih sayang. Aku nggak pernah diajarin untuk bersikap ramah atau bersikap baik kepada orang yang berbeda pendapat denganku. Gitu. Kalau kamu nggak sama-sama aku, berarti aku musuhmu, kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak sepakat dengan apa yang aku lakukan, berarti kita harus berantem. Aku nggak mau hidup dalam ruangan yang sama ketika kita berbeda pendapat. Pokoknya kamu harus sama aku atau kita yang kita berkelahi sampai dimana siapa yang paling kuat gitu. Oh, itu kan buruk sekali. Gak bisa hidup berdampingan walaupun beda pendapat gitu. Dulu gak bisa ya. Kalau dulu kan pokoknya agresi. Dan kadang nyaris 90% pertengkaran di Twitterku saat itu bisa selesai kalau misalnya satu, aku mengakui bahwa pengetahuanku kurang. Dua, kalau aku tidak merespon hal yang tidak berinteraksi padaku. Aku kan kadang di media sosial dulu, di Twitter dan segala macam, wah ini aku gak setuju dengan pendapat ini. Dia harus tunduk pada pendapatku. Padahal dia gak mention aku, dia gak nyinggol aku, dia gak ngajak ngomong aku gitu. Tiba-tiba aku datang ke tweetnya dia, aku ngajakin berantem. Ikut gitu. Campur ya. Nah, itu bentuk kemarahan sama bentuk projecting dari insecurity, kekerdilan diriku gitu. Aku merasa butuh bantuan sekali. Dan aku baru sadar aku butuh bantuan ketika ketemu psikolog itu tadi. Waktu itu yang memutuskan kamu akhirnya ke psikolog, emang kamu dari mana gitu keputusannya berarti? Pada waktu itu mantan pacarku yang aku tuliskan itu, kamu kayaknya harus cari bantuan psikolog ini. Dia yang menyarankan ya. Terus dia nemenin itu sih untuk ke psikolog. Agak lucu sih, dia yang memperkenalkan aku ke psikolog. Setelah putus aku ke psikolog sendiri karena dia. Gitu. Oh iya ya, bener juga. Tapi out of respect ya aku sangat berterima kasih sih. Aku bayangin ya kalau misalnya dulu toxic, nggak ke psikolog, aku nggak bisa ngebayangin betapa toksiknya aku kalau misalnya nggak cari bantuan. Bisa entah jadi homofobik, entah bisa jadi radikal, entah bisa jadi kayak sosok yang marah-marah terus kayak Donald Trump di Twitter sih. Oke, gitu ya. Berarti kalau bisa dilihat nih ya, mungkin dari ini ngikutin perjalanan emosimu gitu ya sampai sekarang, makna menulis buat kamu tuh dari dulu nih sampai sekarang tuh ada perubahan gak sih? Ada. Dulu aku menulis itu kan pengen dapat bayaran gede, pengen dikenal banyak orang, pengen famous, pengen pengen dapat duit lah. Mulai kapan tuh waktu itu? Mungkin sejak pindah ke Jakarta sih. Dan kayak terkenal di media sosial dan segala macam. Itu tahun berapa sih masa-masanya kamu waktu itu? 2013, 14, 15, 16 gitu. Jadi 13 sampai 2017 itu. Terus kemudian sekarang lebih pengen nulis yang sesuatu yang bikin hati gembira dan tenang aja sih. Kalau laku bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dan aku pernah out of nowhere ada orang yang tiba-tiba nge-DM di Instagram, Mas tolong aku akan menikah, mau nggak Mas Dani nulisin sumpah pernikahan gitu. Oh iya? Iya. Out of nowhere. Terus oke gitu. Oke, baik gitu. Terus dia cerita, Mas aku ketemu sama kami teman lama gitu. Aku nggak tahu ya. Aku nggak bisa kasih tahu namanya, cuman mereka teman lama, mereka kemudian bertemu dan. Ini nggak kenal berarti kamu ya? Oh nggak kenal. Mereka bertemu dan dia ingin menuliskan sesuatu yang bermakna untuk calon istrinya itu, dan udah jadi istrinya sekarang. Dan ketika selesai aku tuliskan, dia bilang, Mas terima kasih banget, aku nangis baca ini, terima kasih udah merepresentasikan apa yang aku rasakan gitu. Oke, baik. Terus ada juga ketika aku nulis yang buku yang kedua itu, di DM sama seseorang, Mas aku ini temennya ini, dia dulu teman kerjamu. Oh oke gitu. Ya Mas gitu, dulu kami pacaran tapi sekarang kami udah pisah gitu. Oke, apa yang bisa aku bantu? Mas kamu bisa gak kirimin 2 bukumu yang minus dulere dan yang ditulis usai berpisah, terus kasih pesan buat temanmu itu gitu. Tapi jangan bilang dari aku ya gitu. Oh oke, baiklah gitu. Oh gemes banget sih. Ya jadi kayak gitu. Terus nge-DM lagi, Mas ketika
Lebaran tahun ini 2002 ya, tahun 2002 ini aku nulis aku pengen deh ditanyain kapan nikah. Dulu kan aku marah banget kalau ditanyain itu. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, oh iya mereka itu orang-orang tua yang bentukan tradisi zaman sebelum kita dan mungkin tidak se-woke sekarang atau tidak punya kesadaran politik atau awareness seperti sekarang. Jadi itu bentuk kasih sayang mereka. Kita boleh marah, kita boleh kesel, tapi kan kita nggak bisa marah ke bentuk bagaimana mereka nunjukin rasa kasih sayang gitu. Terus aku nulis itu, ada yang bilang, "Mas, terima kasih nulis ini. Aku seorang gay. Keluargaku tidak bisa menerima aku. Terus out of nowhere untuk tahun ini aku berkumpul sama keluarga. Terus mereka nanyain kapan aku nikah in a good way gitu, dan itu bikin aku nangis, dan tulisan Mas Dhani bikin aku gembira gitu, dan merasa bahwa aku nggak sendiri gitu. Dan itu nggak sekali sih. Jadi kayak aku beneran tidak punya keinginan untuk nulis sesuatu yang megah, tapi aku pengen nulis sesuatu yang dekat dan yang aku tulus dan aku jujur menuliskannya. Dan ketika aku menulis itu, selalu ada aja orang yang merasa bahwa, "Mas, terima kasih udah nulis ini, terima kasih udah nulis ini." Dan itu bikin aku memacu untuk lebih tulus lagi, lebih jujur lagi kepada publik, karena aku merasa bahwa mungkin selama ini citraku di media sosial atau di masa lalu itu sebagai sosok yang palsu, sosok yang marah, sosok yang seksi, sosok yang misogini, soal yang marah. Dan dengan aku jadi jujur pada diriku sendiri, tulisanku nembus perasaan orang loh gitu. Dan itu nggak bisa dikapitalisasi. aku gimana ya, kita mengukur value, nilai dan harga itu kan dua hal yang berbeda gitu. Oke, satu tulisan di media, mungkin opini di Kompas mungkin honornya 1 juta. Tapi apakah dia bisa menembus perasaan orang yang kemudian bisa membuat dia menangis, menghibur dia, membuat dia lebih percaya diri, membuat dia kemudian, "Mas, aku nulis ini, ketika kamu nulis soal yang lebaran itu, aku telepon ibuku, Mas," gitu. Padahal kami berantem gini. Wah, tulisanku membuat hubungan anak dan ibunya terjalin lagi gitu, dan aku nggak bisa ngasih harga di situ, nggak bisa ngasih, tapi nilainya sangat berharga buat aku. Itu sih. Oke. Apa ya? Berarti kalau dibandingin sama, maksudnya kamu kan nulis sudah lama juga ya, di tulisan-tulisanmu itu di bukan buku Mojok, maksudnya di mojok.co kalau nggak salah yang Lebaran 2022 ya. Tapi kan sebelum itu juga way back kamu udah nulis banyak banget. Responsnya berarti berbeda ya yang dulu sama yang sekarang. Sangat berbeda. Dulu aku mengakui bahwa aku tuh congkak dan sombong. Aku pernah menulis kayak surat terbuka untuk pelari maraton, yang aku nyindir pelari maraton di Jakarta itu lari for earth tapi buang sampah plastik di jalan. Terus aku merasa, wah, aku lebih suci dan lebih bijak daripada kalian loh gitu. Terus aku bikin tulisan yang mengkritik fotografer ketika hari Waisak di Borobudur, yang itu hari raya umat Buddha, sesuatu yang suci, sakral, terus kalian ngefoto gitu. Aku punya perasaan lebih bijak dan lebih mulia. Sekarang masih, tapi mungkin kadarnya tidak seperti dulu yang pengen nunjukin bahwa aku ini benar, aku lebih baik daripada kalian, dan kalian itu semuanya buruk. Nah, sekarang mungkin tendensinya ada, tapi mungkin bukan main issue atau tema utama dari tulisanku. Dan sekarang aku lebih suka nulis sesuatu yang hari ini aku bikin sambalku kayak gini, dan itu yang ngajarin ibu pengasuhku di rumah dulu. Aku merindukan dia sakit-sakitan, dan aku merasa aku ingin hadir lebih banyak buat dia gitu. Dan oh iya, Mas, aku juga dulu gini gitu. Oke, gitu. Lebih personal juga ya. Gitu. Aku kalau menulis sesuatu yang satir dan sarkas mungkin akan nambahin musuh gitu. Aku tidak bilang bahwa aku akan berhenti, aku masih menulis, cuman aku tidak menjadikan tulisan seperti itu sebagai sesuatu yang prioritas. Aku pengen nulis sesuatu hal yang remeh-temeh, yang dekat gitu. Ya, dan itu udah dilakukan dari beberapa tahun belakangan ini ya. Baik di blog sendiri juga ya, di Medium kan kamu juga suka nulis. Benar. Apalagi tahun ini tadi sebelum rekaman ini juga kita sempat cerita ya, kamu sempat cerita maksudnya kena diabetes karena COVID gitu kan. Aku juga baru tahu bisa begitu gitu. Aku sempat baca juga sih ceritamu soal diabetes itu. Cuman ternyata aku miss yang soal ternyata ini terjadi karena COVID gitu. Terus waktu yang
1-2 tahun belakangan ini kan memang maksudnya ceritamu banyak yang tentang perasaan cinta lah ya, lebih banyak gitu. Nah sekarang di saat kondisimu mungkin kalau untuk urusan cinta-cintaan udah lebih stabil nih ya gitu. Apa Amin. keresahanmu? Keresahanku sekarang sebenarnya soal cinta-cintaan itu ya aku sudah nggak relate lagi dengan patah hati dan segala macam karena aku sudah sangat bahagia dengan partnerku sekarang ya. Jadi ketika aku harus menyelesaikan buku terakhir dari trilogi Minus Dolere itu juga bingung karena aku nggak punya stok lagi kesedihan. Aku udah mau bahagia, aku dengan partnerku udah sangat gembira gitu. Triloginya ini berarti buku ketiga progresnya udah sampai mana sampai kamu akhirnya stuck nulis? Jadi begini, ada problem besar di aku kan ngobrol dengan psikologku dan buku kedua itu sebenarnya kan problematik ya karena itu love bombing. Kalau teman-teman baca isinya itu kan kayak permohonan grand gesture kayak misalnya kita itu ngelamar seseorang di tempat yang gede. Itu memberikan beban kepada seseorang yang kita sukai tadi gitu. Dan aku kemarin punya pertimbangan untuk nggak lagi nyetak itu karena ini love bombing gitu dan aku nggak mau membebani mantan partnerku pada saat itu. Tapi dia bilang ya udah nggak apa-apa itu. Ya udah gitu. Nah, buku ketiga ini judulnya kan usaha mencintai hidup dan awalnya itu aku pengen nulis tema besarnya adalah bagaimana aku recovery dari patah hati. Gitu. Tapi aku udah nggak relate lagi dengan patah hati tadi. Jadi bagaimana mau nulisin itunya dan untungnya sih aku punya editor yang baik banget, Mbak Ratih itu dia dengan sabar, Mas, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gini dan harusnya sih bulan November ini udah masuk tahap editing dan layout dan semoga Desember bisa cetak ya gitu. Oh udah jadi berarti dong. Belum. Dari aku harusnya masih, harusnya aku masih stagnan di beberapa hal karena ada banyak hal yang udah gak relate dan ada hal yang mau aku ingat itu kayak di blok gitu loh. Ada hal-hal yang tentang masa lalu yang entah mau aku ingat atau memang sengaja gak aku ingat lagi. Dan awalnya sempat kayak misalnya apakah aku ngomong soal partnerku yang sekarang dan dia bilang, "No, kalau kamu nulis soal aku cuman karena pengen nunjukin bahwa kamu recovery dari mantanmu, mending kita nggak usah pacaran deh atau apa." Jadi partnerku yang sekarang dengan strict dan aku menghormati itu gitu. Dan brengsek juga sih kalau misalnya aku menggunakan pacarku yang sekarang untuk melupakan mantanku yang dulu. Gitu. Jadi aku lebih pengen ya udah kita nggak usah bahas mantan yang lama, tapi fokus ke sesuatu yang baru. Usaha mencintai hidup. Bagaimana Armand Dhani berusaha mencintai hidup? Apa yang dia temukan? Apa yang dia rasakan dan apa yang membuat dia merasakan hidup? Dan itu yang sedang aku tulis. Dan aku harap sih sekarang nanti kalau buku ini selesai, jadi buku yang pertama itu lebih kayak percintaan yang gagal, buku kedua itu usaha menyedihkan dari seseorang yang ingin balikan, buku yang ketiga adalah bagaimana seseorang bangkit dan menemukan hal yang baru untuk bisa melanjutkan hidup. Berarti ini sebenarnya udah di luar dari hubungan relasi itu sendiri ya, tapi lebih ke hidup. Udah fokus ke hidup. Dan aku sebenarnya punya ambisi tahun ini pengen terbitin 4 buku. Jadi ada 4 naskah berbeda yang sedang aku kerjakan, tapi gak ada satupun yang selesai. Karena tentu aku sangat menikmati pacaran. Pacarku yang sekarang membuat aku sangat bahagia. Terus aku bekerja juga, jadi aku bingung nih mau apa yang harus dikerjakan. Karena kemarin sempat kirim naskah ke EA Books dari grup Mojok juga gitu. Soal tulisan-tulisanku dengan ibuku. Itu aku kompilasikan. Terus aku kasih konteks dan lebih panjang. Jadi pengen aku terbitin non-fiksi. Judulnya Melawan Perintah Ibu. Karena isinya kan berantem terus tuh gitu, melawan perintah ibu. Jadi pengen nunjukin bahwa ini loh bagaimana usahaku rekonsiliasi dengan ibu. Di luar buku fiksiku yang tadi. Terus ada catatan dari Ruang Bising itu tulisan-tulisanku tentang isu-isu di media sosial. Terus satu buku lagi tuh yang terhempas dan bertahan itu buku pengalamanku survive ketika dipecat 3 kali dalam setahun dan bagaimana menghadapi pengangguran dan sampai akhirnya ketemu pekerjaan sekarang gitu. Jadi temanya memang lebih ke hidup tadi, udah gak ada lagi ruang untuk kayak romantik-romantik kecuali cerpen-cerpen yang ada di Medium mungkin teman-teman baca itu lebih ke cerita teman sih. Aku punya teman seseorang dia cerita aku habis diginiin sama partnerku atau pacarku terus ya udah aku bikin fiksi dari situ. Karena aku beneran nggak bisa relate lagi dengan cinta-cintaan gitu loh.
gimana ya? Karena sudah di posisi yang sudah penuh kali ya Iya sekarang udah ya penuh. itu ya. Aku bisa menuliskan kisah apa ya Kak? Jatuhnya jadi bukan sedih patah hati tapi lebih ke flirting karena kayak misalnya ngerayu pacarku atau bagaimana aku memuji dia, betapa baiknya dia, betapa sempurnanya dia gitu. Jadi bentuknya bakal beda lagi dengan 2 buku yang dulu gitu fiksinya. Kamu udah menulis cerita tentang pacarmu yang sekarang? Kami sempat dekat dan aku menulis satu cerita ketika kami nyaris putus gitu. Ada di Mediumku itu judulnya Bunga gitu. Itu tulisanku pertama dan buat dia gitu. Aku nggak tahu apakah akan menuliskan lagi, aku belum tahu gitu. Tapi di situ bakal kerasa sih bagaimana bentuk tulisanku dari yang dulu yang menyi-menyi memohon, love bombing atau kemudian mencari bentuk di Eminus Dolere sangat berbeda dengan yang aku tulis sekarang ketika aku sudah penuh, sudah jauh lebih stabil gitu. Di cerpen itu mungkin bisa melihat perubahan bentuk, teknik sama karakteristik tulisanku sih. Oke. Berarti saat ini ada 4 naskah nih ya. Waiting list. Berarti moga-moga tahun depan lah ya. Amin. Atau tahun ini masih bisa? Aduh. Kalau misalnya aku misalnya di kurung di satu tempat selama sebulan nggak bisa kemana-mana, harusnya selesai sih. Nggak boleh kerja, nggak boleh pacaran. Jangan dong. Kelar tuh, beneran. Iya, kelar sih. Pilih mana? Aku sih berharap bisa tahun ini lah, Tahun ini ada yang beres lah ya, satu jadi, ya. 4 buku itu bukan 0%, jadi kayak ada yang buku ini 80%, ini 60%, ini 90%, ini 70%. Jadi kalau misalnya ada waktu satu dedikasi untuk penuh ngurusin itu semua bisa kelar sih. Oke. Ya udah, moga-moga tahun inilah ya ada kalau ada 4 mungkin ya 2 dari 4 buku deh yang rilis ya. Bisa 2 Tapi buku aja. seru-seru sih kayak ceritanya. Maksudnya di 3 tahun hidupmu belakangan ini tuh kayaknya ya itu ya, terlepas dari kamu mengalami banyak hal, justru hal-hal itu yang bikin kamu jadi punya banyak cerita juga gitu loh. Bener. Dan aku merasa bahwa apa ya, ada perubahan signifikan dari hidupku selama 10 tahun terakhir. Bagaimana apa yang membentuk karakterku hari ini, tragedi apa yang membuatku menghargai hidup, dan hal-hal baru yang membuatku lebih berkembang sebagai manusia gitu, sebagai anak, sebagai partner, sebagai teman, dan sebagai manusia. Oke, Dani, aku doakan bukunya segera rilis. Kalau gitu, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Yeah. Buat teman-teman, jadi mari kita nantikan bersama bukunya Dani ya. Yeah. Kita tunggu. Oke. Thank you. Yeah.